Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Bersama-sama kita akan menghormati kedua mempelai yang akan masuk dalam ruangan ini. Kita akan memujikan pujian, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami memuji Tuhan. Kami memuji kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji bersatu hati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, secara khusus bagi dua insan yang Kau kasih, Catur Edi Aprianto dengan Arya Arta Tri Hutami. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan Tuhan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu, sehingga mereka menjalani hidup rumah tangga mereka seturut kehendak rencana-Mu Tuhan. Dan juga pemberkatan nikah ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan kepada mempelai berdua dan setiap kita yang hadir. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Biarlah janji firman Tuhan ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kita yang hadir. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasih Tuhan, Catur Edi Aprianto dengan Arya Arta Tri Hutami. Anda berdua hari ini bahagia? Sangat bahagia. Sehari ini sudah dinantikan, sudah direncanakan dengan sebaik-baiknya.
ialah dengan hati yang penuh rasa syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dan orang yang bisa bersyukur, orang itu akan diberkati oleh Tuhan. Ya, kita bersyukur bukan karena keadaan kita, tetapi kita bersyukur sebab Tuhan itu baik, dan Tuhan itu baik, dan Tuhan itu baik. Mempelai berdua, selama kalian berdua pacaran, apakah kalian berdoa? Ya, ini panggilan akrabnya Catur atau Edi atau Aprianto. Edi dan Arta, Tata, Edi dan Tata. Edi, ketika engkau pacaran dengan Tata, kau berdoakah kepada Tuhan, Tuhan, apakah Tata ini adalah tulang rusukku? Demikian juga Tata. Ketika engkau pacaran dengan Edi, Tuhan, apakah Edi ini pendamping hidupku? Kalau kalian berdua sudah berdoa, kalau kalian sungguh-sungguh sudah berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya. Tuhan mendengar doamu dan Tuhan menjawab doamu. Orang yang ada di sampingmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Tuhan memberikan jodoh yang paling tepat. Jadi Anda berdua harus yakin dan percaya. Saya sudah berdoa dan Tuhan memberikan pendamping yang paling tepat. Jadi itu menjadi dasar untuk kalian nanti menjalani hidup berumah tangga. Nanti ketika engkau hidup bersama-sama, engkau akan menemukan ada kelemahan, ada kekurangan dari pasanganmu. Tetapi engkau tetap percaya karena aku sudah berdoa, ini yang tetap yang terbaik. Dan itu yang akan memberikan kehidupan rumah tanggamu menjadi suatu rumah tangga yang kokoh. Sedang dikasih Tuhan, pernikahan adalah rencana Tuhan dari sejak semula. Ketika Allah menciptakan manusia pertama, Allah sendiri berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Maka Tuhan memberikan penolong baginya. Dan firman Tuhan berkata, berdua menjadi lebih baik. Berdua menjadi lebih baik, mestinya menjadi lebih berbahagia. Ya, Anda berdua ke depannya mestinya lebih berbahagia, lebih sehat, lebih semangat, lebih bertanggung jawab. Tapi ternyata tidak semua pernikahan itu seperti itu, saudara. Saudara, apa yang Tuhan rencanakan adalah untuk kebaikan manusia. Jadi kalau kita ingin hidup bahagia, kita mesti kembali kepada rencana Tuhan. Apa yang Tuhan rancangkan ketika kita menjalani hidup ini sesuai dengan firman Tuhan, maka kehidupan kita pasti baik. Demikian juga dalam membangun rumah tangga, kalau kita membangunnya sesuai dengan firman Tuhan, seperti apa yang Tuhan rancangkan, pasti rumah tangganya menjadi rumah tangga yang rukun dan bahagia. Sekalipun ada badai, ada masalah. Ya. Jadi satu kehidupan rumah tangga ini tidak selalu mulus, tetapi ada tantangan, ada masalah, tetapi kalau berjalan di jalannya Tuhan, tetap ada kerukunan dan kebahagiaan. Jadi kalau ada satu rumah tangga yang tidak bahagia, apalagi sampai cerai, maka saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, pasti bahagia. Anda berdua ingin bahagia? Hiduplah rumah tanggamu sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, Tuhan berfirman, pernikahan adalah menyatukan dua orang, satu laki, satu wanita. Dan Tuhan berfirman, mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan, tidak boleh diceraikan. Jadi kepada mempelai berdua, biarlah memiliki sebuah kesadaran, pernikahan adalah sebuah anugerah, dan pernikahan ada menjadikan kalian bukan lagi dua, tetapi satu. Suami istri menjadi satu seperti kepala dan tubuh. Suami sebagai kepala, istri sebagai tubuh. Jadi kalau suami istri bertengkar, saling menyakiti, sebenarnya saling melukai dirinya masing-masing. Karena sudah jadi satu. Jadi kalau istri itu sedang sedih, terluka, ada masalah, suami juga kena dampaknya. Demikian juga kalau suami sedang bermasalah,
atau dalam pekerjaannya mengalami kerugian, ya kena, istri ikut juga saudara ya, ikut kena. Karena sudah jadi satu. Demikian juga pernikahan itu mengikat dua orang. Ya. Jadi nanti keluarganya Edi, ya itu nanti Tata menjadi bagian dari keluarganya Edi. Ya. Jadi menantu, jadi menjadi saudara ipar dari Edi, keluarga Edi. Demikian juga Edi menjadi masuk juga dalam keluarganya Tata. Sudah itu satu ikatan. Maka Tuhan mengingatkan sungguh-sungguh hendaklah membangun rumah tangga itu dengan benar. Ya. Jangan sampai saling melukai. Kalau saling melukai baik antara suami istri ataupun mertua dengan menantu, itu melukai semuanya. Maka bangunlah dengan baik. Saudara, apa yang Tuhan rancangkan untuk kebaikan manusia. Ketika pernikahan itu sampai terjadi perceraian, itu bukan hanya suami istri yang menderita, tapi sampai kepada anaknya. Apalagi kalau anaknya masih kecil, nanti mau ikut siapa? Ikut ibu atau ikut bapak? Jadi masa kecil mempelai berdua, ada bahagia atau tidak bahagia tergantung rumah tangga orang tuamu. Kalau rumah tangga orang tuamu rukun, harmonis, bahagia, lalu perhatian pada anak-anak, masa kecilmu bahagia. Demikian juga Anda berdua nanti dalam perjalanan kehidupan rumah tanggamu, bagaimana engkau membangun. Apakah engkau membangunnya dengan baik? Kau rukun dan kemudian apakah engkau perhatian kepada anak-anakmu? Maka masa kecil anak-anakmu akan ditentukan. Kehidupan rumah tangga orang tua. Anak yang dibesarkan dalam rumah tangga yang hancur, sejak kecil batinnya sudah hancur. Maka anak-anak demikian paling mudah diprovokasi dan anak menjadi anak jalanan. Ya, paling mudah melakukan hal-hal yang tidak baik karena dia terluka sejak kecil. Tapi beda anak yang dibangun dalam rumah tangga yang rukun, harmonis. Jiwanya lebih tenang. Dan itu bisa terus menjadi orang yang berhasil. Jadi kalau kalian ingin bahagia, hiduplah sesuai firman Tuhan. Dan akibat perceraian itu juga bukan hanya mempelai berdua ya, tapi sampai anak. Tapi bukan sampai anak saja, sampai kepada keluarga. Hari ini dua keluarga dipersatukan. Kan jadi besanan ya, jadi besanan. Tapi kalau sampai cerai, maka akibatnya jadi bekas besan, bekas menantu, bekas mertua, bekas bojo. Saya harap kita semua nyadari apa yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan berikan, jangan kau buat jadi bekas. Tapi hargai, hormati pernikahan itu. Bahwa itu rencana Tuhan. Itu menggambarkan hubungan Tuhan dengan manusia. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia berkata, aku sebagai mempelai pria. Dan kita sebagai mempelai wanitanya, saudara. Jadi ketika kita nyadari itu satu anugerah, kita harus kembali pada rancangan Tuhan. Pernikahan itu satu laki, satu wanita. Kalau itu tidak seperti itu, ya tetap bahagia saudara. Kalau ada suami ingin menikah lagi, kalau mau jujur, tidak adalah istri yang mau dimadu. Kalau mau jujur, enggak ada. Lalu juga anak tidak ada yang bangga kalau bapaknya menikah lagi. Kalau mau jujur saudara ya. Demikian juga mertua juga tidak akan bangga kalau mantunya mau nikah lagi. Karena semua yang bukan rencana Tuhan tidak mendatangkan kebahagiaan. Satu rumah tangga ya, kakak adik dari ayah ibu sekandung, itu pun bisa bertengkar. Apalagi kalau ada tiri-tirinya saudara. Maka saudara sekalian, Allah yang merancangkan pernikahan, maka menciptakan manusia itu satu laki, satu wanita. Tapi karena dosa manusia,
Pernikahan pun menjadi berubah. Dan iblis suka merusak, saudara. Apa yang dirancangkan Tuhan, ini dirusak, dihancurkan. Supaya manusia itu menderita. Mempelai berdua, masa depanmu bahagia atau tidak bahagia. Dan itu menentukan rumah tanggamu besok seperti Taman Eden atau seperti neraka. Jadi kalau suami istri tidak rukun, itu benar-benar penderitaan yang berkepanjangan. Penderitaan yang panjang dan yang menyakitkan. Tapi kalau rukun, saudara, itu juga tidak ada yang lebih membawa kebahagiaan. Anda berdua ingin hidup bahagia, rukun? Hiduplah sesuai firman Tuhan. Oleh sebab itu kerinduan dari gereja supaya mempelai berdua sungguh-sungguh hidup dan diberkati Tuhan dan bahagia, maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan. Bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Begitu engkau berjalan sesuai firman Tuhan, maka jaminannya kau akan bahagia. Maka Tuhan berkata kepada Yosua, jangan lupa kau memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, bertindaklah sesuai firman Tuhan. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Dari perjalanan hidupmu, perjalanan rumah tanggamu, perjalanan kariermu akan berhasil dan beruntung. Asal kita hidup sesuai firman Tuhan. Nah, bagaimana kita hidup sesuai firman Tuhan? Saya ajak mempelai berdua mengawali hidup rumah tangga dengan firman Tuhan. Pita yang merah, bisa dibuka pita yang merah, ya. Matius pasal yang ke-22, yaitu yang pita yang merah. Matius pasal 22 ayat 37. Suatu saat Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi atau orang ahli Taurat, orang yang belajar agama. Maka sengaja bertanya kepada Tuhan, Tuhan, dari 10 hukum Taurat ini, mana yang paling penting? 10 hukum Taurat, yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. 2, jangan buat patung apapun dan kau menyembahnya. 3, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Asal nyebut saja, saudara, ya. 4, kuduskan hari Sabat. 5, hormatilah orang tua, dan seterusnya. Ada 10. Tuhan ditanyai, mana yang paling penting? Maka Tuhan menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, pada 2 hukum inilah. Hukum yang pertama, yang utama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas ibadah kita. Bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan. Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Segenap itu apa? Persamaannya apa? Segenap. Seluruh. Seutuhnya. Sepenuhnya. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu. Itu hubungan pertama, itu hubungan kita dengan Tuhan. Ingat, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi Tuhan, ya. Jangan diwalik. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Allah itu Maha Kasih dan Maha Penyayang. Dan firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Saya dan saudara adalah orang-orang berdosa. Termasuk nabi-nabi, murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul, semua. Semua yang lahir dari benih Adam, dari benih laki-laki. Mulai dari Adam sampai manusia terakhir, semua sudah jatuh dalam dosa. Semua. Dan upah dosa itu kematian. Maka kita semua satu hari pasti mati.
Karena ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak merancangkan manusia itu mengalami kematian. Sampai mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Sejak itulah manusia akan mengalami kematian. Dan sejak saat itu, manusia mengalami namanya pengerusakan dalam tubuhnya. Tambah usia, tambah lemah. Dan kita tidak bisa menghindari yang namanya penuaan. Mau tidak mau, saudara harus melewati itu. Sekarang skincare ya, kecantikan berusaha mempertahan, memperlambat penuaan. Hanya bisa berusaha memperlambat. Tapi begitu Anda tidak dengan sungguh-sungguh, begitu tidak dioperasi lagi, langsung tuwek ketok banget. Langsung. Sudah tidak bisa menghindari. Dan itu hukuman yang Tuhan katakan. Jadi semua manusia mengalami kematian. Dan masuk neraka sebenarnya. Allah itu adil. Allah sudah menetapkan hukum. Tapi tidak ada satu manusia pun yang benar. Maka Allah sendiri, firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Yaitu Tuhan Yesus. Maka Yesus bukan lahir dari benih laki-laki, tapi adalah firman Tuhan. Dia datang ke dalam dunia dengan satu tujuan, untuk menebus dosa umat manusia. Tuhan yang menciptakan, Tuhan tidak meninggalkan buah ciptaannya yang dikasih. Manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sendiri yang menanggung. Dia yang tidak berbuat dosa, tidak berbuat dosa apapun, tapi dijadikan berdosa. Menanggung dosa seisi dunia. Kan dia tidak berbuat dosa, saudara. Ketika dia dituntut oleh para imam-imam, salibkan dia, salibkan dia. Lalu saat itu yang menjadi gubernur Pontius Pilatus. Dia periksa. Yesus ditanyai perbuatannya. Lalu tidak ada bukti berbuat jahat. Maka Pontius Pilatus berkata, ini orang tidak ada kesalahan apa-apa kok masa disalibkan. Tapi saat itu mereka semua saudara nuntut. Akhirnya Pontius Pilatus ya nyerah karena suara rakyat yang begitu banyak. Dia disalibkan. Dan itulah memang rencana Tuhan. Yesus tahu bahwa dia datang untuk menebus dosa umat manusia. Dia bayar dengan darah dan nyawanya. Supaya setiap orang yang percaya pada dia beroleh hidup yang kekal. Begitu Edi dan Tata. Ketika engkau bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka engkau dibeli dengan harga yang mahal. Yaitu dengan darah dan nyawa Tuhan Yesus. Dan sejak saat itu engkau menjadi milik Tuhan. Kau menjadi umatnya, dan kau menjadi anak Allah. Dan kau menjadi ahli waris daripada janji Tuhan. Maka orang yang percaya pada Kristus dengan orang yang tidak percaya beda. Sangat berbeda, saudara. Semua kepercayaan di dunia ini, saudara. Semua keselamatan itu karena hasil usaha perjuangan manusia. Kalau hidup di dunia baik, nanti masuk surga. Apa yang bisa kita perbuat? Hidup saleh, buat amal banyak, buat kebajikan banyak, buat kebaikan banyak. Apakah itu menjamin keselamatan kita? Dan firman Tuhan berkata, hendaklah kamu jangan bermegah diri. Apa yang kau lakukan semuanya juga kasih karunia Tuhan. Tuhan yang ngasih. Kalau kita bisa menolong orang lain, karena kita diberkati terlebih dahulu. Kita diberi kemampuan terlebih dahulu. Semua datang daripada Tuhan. Tidak ada yang dibanggakan, saudara. Maka di surga hanya satu hal. Ucapan syukur dari umatnya. Aku diselamatkan karena anugerah Tuhan. Di mempelai berdua,
ketika engkau menjadi milik Tuhan, kau sudah menjadi warga kerajaan Allah. Walaupun kamu masih di dunia, kalau engkau hidup terus sesuai firman Tuhan, maka engkau sudah menjadi milik Tuhan. Jika ketika engkau meninggal tidak lagi masuk penghakiman dihakimi, tapi sudah masuk dalam kasih karunia. Sudah ditebus kok. Dosamu sudah dibayar oleh Tuhan sendiri. Sudah dibayar. Tidak lagi dihakimi. Tapi benar, kepercayaan di dalam dunia ini semua bahkan dia menghadap penghakim. Ini benar saudara. Kita semua akan menghadapi. Dan Alkitab itu jawab semuanya. Kalau sudah baca di kitab Wahyu, nanti pada akhir zaman semua kitab dibuka. Semua kitab kepercayaan dibuka. Dan juga setiap kisah hidup kita dibuka. Saudara sekalian punya kisah hidup saudara masing-masing. Saudara akan dibuka kitabmu dan kitab kepercayaanmu, kau akan diperbandingkan. Bisa tidak engkau melakukan apa yang diajarkan? Kalau tidak bisa gimana saudara? Orang Kristen tidak mungkin bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang menjadi standar Tuhan tidak bisa. Maka Tuhan tahu tidak ada satupun orang yang bisa. Maka Allah sendiri melakukan untuk kita. Jadi saudara, kita percaya itu sebuah anugerah. Dan juga ketika kalian menikah dalam anugerah Tuhan, itu sebuah berkat yang Tuhan berikan. Nomor satu, Tuhan menyadari Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Dia sudah menebus dosa kita. Maka perintah Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Nomor satu, bagaimana ibadahmu? Bagaimana sikap hatimu? Edi, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh, kau pasti mengasihi istri dan anak-anakmu. Kau akan jadi suami yang bertanggung jawab. Kau akan jadi suami yang berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Dan kau akan jadi suami yang setia. Itu kuncinya hubunganmu dengan Tuhan. Kalau kau sungguh-sungguh, maka kau tidak mendua hati. Itu pernikahan itu sikap hati kok. Lalu saudara, kalau kau kerja, kau jadi orang yang jujur dalam bekerja. Tata, kalau kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau akan jadi istri yang mengasihi suami dan anak-anakmu. Kau akan jadi istri yang berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Kau akan jadi istri yang tunduk, kau akan jadi istri yang mendukung suami, kau akan jadi istri yang men-support suami, dan kau jadi istri yang setia. Dan kalau engkau bekerja, engkau jadi orang jujur. Saudara, dalam hidup kita enggak usah bingung-bingung. Bagaimana sikap kita dengan Tuhan? Bagaimana kehidupanmu, saudara? Nanti dibuka semuanya di hadapan Tuhan. Kehidupan saudara. Gak ada satupun yang tersembunyi, saudara. Apa yang kau perbuat orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Sehingga saudara, kasih Tuhan itu sedemikian besar. Lalu yang kedua, kalau ingin Anda bahagia, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Sesama kita siapa? Jadi sesama kita siapa? Sesamamu siapa? Hah? Cuma Tata? Semua manusia. Sesama kita ya semua orang. Artinya apa? Kau jadi orang Kristen tidak boleh punya kebencian. Sekalipun orang itu mengkhianati saudara, orang itu membuli saudara, orang itu melakukan kejahatan pada saudara. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan Tuhan perintahkan, doakan musuhmu, berkati musuhmu, ampuni musuhmu. Dan itu membuat kita bahagia. Jangan ngutuki saudara. Jangan ngutuki. Sebenci apapun, sejengkel apapun, jangan ngutuki. Kan ada kisah ya, maling kondang, anak yang durhaka, kemudian ibunya ngutuki. Kamu tidak akan selamat, kamu akan karam. Ya benar terjadi.
Kalau terjadi gimana? Ya ibunya ya susah sendiri, anaknya mati. Harusnya tidak dikutuki. Tuhan ampuni dia. Tolong dia, berkati dia. Supaya dia kembali pada jalan yang benar. Itu saudara. Tuhan ngajarkan bukan kutuki. Tapi berkati. Maka suami istri saling berkati. Suami berdoa, Tuhan berkati istri saya. Istri berdoa, Tuhan berkati suami saya. Orang tua berdoa, Tuhan berkati anak-anak saya. Anak-anak berdoa, Tuhan berkati orang tuaku. Maka hidupnya ada di dalam berkat. Tergantung Anda ya. Doamu isinya apa? Kalau doamu isinya banyak memberkati orang, hatimu pasti penuh damai. Tapi kalau doamu isinya jengkel, laporan be Tuhan, Tuhan tolong itu bikin saya sakit hati itu. Tuhan hajar dia biar celaka. Oh, saudara makin pahit saudara. Tapi kalau saudara memberkati, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Alkitab itu kebenaran, sumber kebenaran. Kau lakukan, kau hidup dalam jalan yang benar dan membawa kebahagiaan. Maka Yesus disalibkan, itu dimusuhi saudara. Dibenci, karena itu jalan keselamatan. Tidak disenangi saudara. Itu tapi kasih Tuhan yang begitu besar. Orang kalau nyadari betapa besar kasih Allah. Edi, kamu benar-benar mengasihi Tata. Edi, teman gadismu banyak apa sedikit? Sedikit, Pak. Oh, sedikit. Maka dari sedikit gadis yang kau kenal, yang dekat dengan kau, kenapa kamu pilih Tata? Kalau lihat wajahnya, apa sih komentarmu? Lihat dulu wajahnya. Cantik, Pak. Cantik. Saya mau tanya Tata, selama pacaran pernah enggak Edi berkata kamu cantik? Pernah. Oh, pernah. Sering atau jarang? Oh, jarang. Oh, jarang, ya. Kalau Edi berkata kamu cantik, kamu seneng enggak? Seneng. Ya, seneng. Sudah dikasih Tuhan, sebenarnya sederhana ya. Dalam hidup, kepada mempelai berdua ya, dalam hidupmu berumah tangga. Ya seperti ya, Edi, melihat Tata, cantik. Aku senang, aku suka dengan dia. Dia cantik. Begitu engkau tulus dalam hati, dia cantik. Aku suka dengan dia. Langsung otakmu, pikiranmu, kamu senang. Begitu kamu senang, kamu bahagia. Jadi bodoh saudara ya, dalam pernikahan kalau sampai terus lihat pasangannya sisi yang tidak baik, sejak itu begitu dia merasa pasangannya tidak baik, kurang menyenangkan, sejak itu dia tidak bahagia. Nah, hidup bersama-sama, nanti kamu satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur. Suami istri harus jadi teman. Jangan jadi musuh ya. Kalau jadi musuh benar-benar musuh dalam selimut ya. Ya kuwi bojomu dhewe, ya. Musuh dalam selimut itu ya bojomu dhewe kuwi. Harus jadi teman. Teman seperjalanan. Tuhan mungkin memberikan karunia engkau hidup bersama-sama 30 tahun lebih. Mungkin 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Jangan dipedot di tengah jalan dengan perceraian. Tapi sampai selesai. Sebuah kisah kehidupan rumah tanggamu yang kau persembahkan pada Tuhan. Gimana kamu bangunnya? Jangan asal kawin saudara ya. Tapi engkau harus berikan cerita hidup rumah tanggamu seperti apa. Kamu jadi suami seperti apa. Kamu jadi istri seperti apa. Bertanggung jawabkah, setiakah saudara. Jangan ikut dunia ini saudara, sesuka-sukanya, ngadepi semua saudara. Gak ada. Alkitab itu berkata semua dibuka kitab kehidupan kita masing-masing, kitab kehidupan rumah tangga kita. Nah saya mau tanya Edi, ini Bapak Ibu suami istri, orang tua Edi, kandung, Bapak kandung semua ya. Nah,
Ya, Bapak Ibu bisa berdiri sebentar. Ya. Saling berhadapan, Pak. Saling berhadapan. Ibu ngadep Bapak. Iya. Sudah berapa tahun menikah? Tahun berapa pernikahannya tuh? 79, 43. Ya, 79 dan 43 tahun. Kalau dikalikan 365 hari, itu sudah 36 kali 4, itu 14, ya 15.000 hari, hampir 15.000 hari. Tebal bukunya kisah Bapak Ibu. Nah, saya mau tanya Edi, Bapak Ibu ini rukun apa banyak ributnya? Tidak usah dijawab. Paling tahu. Jadi Bapak Ibu ya, Anda tidak bisa menyembunyikan di anakmu. Gimana cara hidupmu? Dan itu juga akan terimpartasi kepada anak-anakmu. Anak akan melihat bagaimana cara orang tua hidup itu. Kalau kau hidup amburadul, kau hidup dalam rumah tanggamu kacau, anakmu besok ya gitu. Maka perhatikan saja pohon keluarga ya. Eyangnya kawin cerai, nanti bayi kawin cerai, bapak ibu ya kawin cerai. Itu kutuk saudara. Turun. Maka Yesus disalibkan untuk menanggung kutuk. Supaya dipatahkan. Sudah 43 tahun hidup bersama ya Pak. Ya. Kalau sampai hari ini Pak. Karena ibu ya, masih sisa berapa tahun enggak tahu. Tapi buat kisah hidup rumah tangga yang indah. Pak, ucapkan terima kasih sama ibu. Nah, nama ibu apa disebut ya Pak ya? Kan enggak lupa kan? Ya. Disebut namanya sama ucapkan terima kasih. Terima kasih itu. Ibu. Namanya siapa Pak? Nah, namanya Bu Tuti. Oh Bu Tuti. Cuma gitu aja Pak? Iya. Oh iya. Bu silakan ucapkan terima kasih sama Bapak. Terima kasih sama Bapak Purwanto selama hidup sampai hari ini. Puji Tuhan, terima kasih atas berkah Tuhan Yesus. Iya. Bapak Ibu saya mau tanya, siapa yang lebih galak? Enggak ada Pak. Oh enggak ada, betul. Sabar semua. Oh iya. Silakan Pak, istri dicium dulu Pak. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka sudah 43 tahun hidup bersama. Membesarkan putra-putrinya. Jadi suami istri harus sebuah perjalanan. Anda berdua mulai hari ini. Mereka 43 tahun. Berjalan bersama-sama. Bekerja bersama-sama membesarkan putra-putrinya. Kalau engkau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan orang tua. Kau jadi anak, hormatilah orang tuamu. Kamu tidak bisa membalas kasih orang tua. Tenaga, perasaan, pikiran tidak bisa kau bayar. Maka kita berkata, kasihlah orang tuamu. Pernikahan itu sebuah tanggung jawab. Orang tuamu tidak minta apa-apa. Harapan orang tuanya kalian hidup rumah tangga rukun bahagia. Orang tua seneng. Ketika rumah tanggamu kacau, orang tua ikut mikir. Dan kalian harus juga nyadari. Besok anak-anakmu akan jadi bangga dengan rumah tangga orang tuanya atau tidak. Ketika Tata didekati Edi, saya yakin Bapak Ibu pasti tanya, Edi itu siapa? Anaknya siapa? Kalau Bapak Ibunya amburadul, Bapak Ibu, wis ojo, waduh, lha kuwi tukang ngombe main, wah ora. Dia ingat, apa yang kau lakukan? Kalau orang tuanya baik, anak juga dapatkan. Orang tua terdidikan baik, kalau cari kerja, anak siapa? Oh Pak itu, oh ngerti aku. Bapak baik, langsung banyak diterimanya. Maka kalian berdua, besok baru rumah tangga, nurunkan berkat kepada anak cucumu atau kutuk. Kalau hidupmu tidak benar, maka yang diturunkan kutuk. Tapi kalau hidupmu benar, menurunkan berkat. Pilihan.
Maka Tuhan itu mengasihi kita. Kita tidak bisa. Yesus datang untuk menolong kita. Kalau kita salah, Tuhan mengampuni dan menebus dosa kita. Maka bangunlah dalam kasih. Salib itu bukti kasih kok. Salib itu adalah Allah sendiri, kasih Allah itu. Allah itu kasih. Dan salib itu bukti kasih Tuhan. Untuk memulihkan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Memulihkan hubungan kita dengan sesama. Salib. Jadi mempelai berdua, bangun dua hal itu ya. Pertama hubunganmu dengan Tuhan, dua hubungan kalian berdua. Lalu yang pelita yang biru, itu prinsip bagaimana kau harus membangun rumah tangga. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 24 itu perintah untuk istri. Tata sudah mengikuti bimbingan pranikah, apa perintah firman Tuhan untuk seorang istri kepada suami? Ya, tunduk pada suami. Kalian pacaran berapa lama? 4 tahun. Selama 4 tahun pernah enggak terjadi perselisihan pertengkaran? Pernah. Siapa yang banyak ngalah? Edi atau Tata? Saya. Oh, betul? Betul. Nanti kalau jadi istri, kamu harus belajar tunduk. Ya. Kalau suami sudah mengambil keputusan, jadi sebelum mengambil keputusan boleh berdebat. Tapi kalau suami sudah mengambil keputusan, suka tidak suka, seorang istri belajar tunduk. Setelah tunduk, ya jangan tunduk seperti ini. Terserah karemu, kan gitu. Tunduk, dukung suamimu. Kalau sampai gagal ya keputusan suami salah, jangan disalah-salahkan. Wis salah itu wis stres ya. Ngambil keputusan salah itu sudah stres, tidak usah disalah-salahkan, tapi didukung. Maka istri itu dikatakan apa? Menjadi penolong, pendukung suami. Ya. Apa perintah firman Tuhan untuk seorang suami terhadap istri? Hai suami, ya, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Standarnya Kristus, rela berkorban. Tidak bersyarat, mau berkorban seperti Tuhan Yesus, memberikan nyawanya, berikan semuanya. Ya. Dan kemudian prinsip yang berikutnya, anak hormatilah orang tua. Nanti kalau engkau punya anak, kau punya tanggung jawab. Didik anakmu dalam takut akan Tuhan. Didik dalam disiplin dan kasih, sehingga mereka bertumbuh dalam kasih Tuhan. Nah, kalau engkau tegakkan itu, rumah tanggamu pasti rukun dan bahagia. Dibangun sesuai firman Tuhan. Amin. Saya undang mempelai berdoa bangkit berdiri. Bunga dan Alkitab bisa ditaruh dulu. Ya, bunganya. Saling berhadapan. Ya. Kali ini saya mencintai, tadi saya sudah tanya ya, Edi. Lalu sifat apa yang kau sukai dari Tata? Kasih sayang, Pak. Kasih sayang, sama lagi. Lemah lembut. Lemah lembut. Lemah lembut. Kadang ditambah kadang-kadang. Lemah lembutnya kadang-kadang itu berarti jarang malahan ya. Iya. Tapi dengar ya Tata, ungkapan yang pertama adalah kasih sayang. Dia butuh kasih sayang. Kedua adalah kau jadilah istri yang lemah lembut. Lemah lembut, ora galak, ora bengak-bengok gitu ya. Lemah lembut. Betul loh. Saya itu lihat orang itu kalau pacaran nek manggil yang, tapi nek manggilnya yang karo getak, yang ngono ku ya ora yang itu ya. Kuwi ngagek ngamuk Saudara ya. Nah, lemah lembut. Nah, sekarang saya tanya Tata. Apa yang membuat kau mau menjadi istrinya Edi? Sifat apa yang kau sukai dari dia? Bertanggung jawab. Penuh cinta. Iya. Baik hati. Ya. Kau dengar, Edi, jadilah suami nomor 1 adalah tanggung jawab. Jadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Lalu yang cinta sama dia, tapi cinta jangan kemana-mana. Cintanya hanya kepada dia, ya, pada keluarga.
Nah, ngomong deh lo, cinta lah. Kalau dia senang cinta kemana-mana repot gue. Cinta saya dan keluarga ya. Nah, terus juga jadi suami yang baik. Lakukanlah itu. Sebenarnya bangun rumah tangga itu mudah. Kalau kalian ingin bahagia, kan sudah saya kata, kalau kita kan sudah berkata, suami istri itu jadi satu. Jadi kalau engkau ingin bahagia, ya buat Tata ini bahagia. Karena itu bagian hidupmu, itu tubuhmu. Kalau tubuhmu baik ya kamu bahagia. Kalau tubuhnya sehat ya kamu bahagia. Kalau istrimu jadi senang bahagia ya kamu bahagia. Demikian juga istri. Kalau kau ingin bahagia ya buat suamimu bahagia. Kalau kepalamu beres ya jadi bahagia. Buat dia bahagia. Jadi kalau Tuhan mengajarkan, jadi kita menyadari tidak jadi orang yang egois, mementingkan diri sendiri. Ya. Sebelum kalian dipersatukan, terlebih dahulu kalian berdoa akan saling menyatakan ikhlas janjimu di hadapan Tuhan. Saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Catur Edi Aprianto dengan Arya Arta Tri Utami. Mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua. Dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus, mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat engkau membaca ikrar janji dengan kesadaran bahwa Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Catur Edi Aprianto. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Catur Edi Aprianto menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Arya Arta Tri Utami yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya. Baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan. Sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri. Silakan, Arya Arta Tri Utami, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Arya Arta Triutami, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Catur Edi Aprianto yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik, dan oleh pertolongan Roh Kudus kalian berdua menjadi pelaku firman Tuhan sehingga rumah tanggamu sungguh diberkati Tuhan. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas melambangkan kemurnian, dan dibuat melingkar tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Edi, kenakan cincin dan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya.
Demikian juga saya beri kesempatan kepada Tata, kenakan cincin kasih-Mu bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian Anda berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tiba saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu. Seberapa engkau membuka hati, seberapa besar engkau percaya, sebesar itu juga segala berkat Tuhan turun atas hidupmu. Surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu bagi dua insan yang Kau kasih, Catur Edi Aprianto dengan Arya Arta Tri Hutami, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Ya, tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi, dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan, kuduskan, biarlah segala berkat ini datang atas hidup mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan, dan diberkati pernikahan Catur Edi Aprianto dengan Arya Arta Tri Hutami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berkati Catur Edi Aprianto. Jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya. Tuhan, berkati seluruh hidupnya apapun yang dia kerjakan. Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan, urapi dengan pengurapan imam sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan. Tuhan, berkati Arya Arta Tri Hutami. Jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anak, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan, berkati seluruh hidupnya apapun yang dia kerjakan. Oleh pertolongan-Mu Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan, berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani. Roh takut akan Tuhan dengan firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan.
diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. War maksudmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Shekinah Gloria dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan memulai berdoa bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan mempelai bersama-sama turun. Ya. Anda berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kembali saling berhadapan. Ya. Saling berhadapan. Edi, kau sudah jadi suami, kau berhak membuka cadarnya sebagai simbol keterbukaan. Silakan dibuka sebagai simbol keterbukaan. Artinya kalian sejak hari ini hidup terbuka satu dengan yang lainnya dan tidak menjadi malu. Jadi kalau HP-nya di password, pasangannya harus tahu. Ya, Edi, HP-mu di password dah. Tata tahu nggak? Passwordnya harus beritahu. Punya Tata di password enggak? Password, dia juga harus tahu. Jangan memberi kesempatan pada iblis. Keterbukaan tidak memberi kesempatan pada iblis. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman. Terbuka. Saat ini harus HP, terus juga keuangan, ya, tabungannya. Jangan memberi kesempatan pada iblis. Karena kalau suami istri saling percaya rukun, itu bahagia. Karena salah satu kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, kasih tidak sombong, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu dan kasih percaya segala sesuatu. Nah, suami istri harus gitu, harus terbuka. Jadi HP saya tuh mau dipakai istri sama anak saya bisa. Udah pakai. Saya punya istri, saya punya anak saya, terbuka. Karena seringkali ketidakjujuran di situ itu akan membuat kesempatan yang tidak baik. Banyak sekali rumah tangga yang rusak gara-gara smartphone. Kalau sudah tidak boleh dilihat pasangannya, udah itu ada apa-apanya itu. Sudah ya. Jadi terbuka, sudah terbuka ya. Bahkan kalau ada WA masuk mau dibaca pasangannya silakan dibaca ya. Itu harus terbuka. Suami istri. Tuh, mau terbuka? Ya. Kalian sudah dengar firman Tuhan ya. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, perhatikan, Yesus Allah sendiri firman Tuhan datang menjadi bersama dengan manusia. Dan dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Dalam pernikahan juga demikian, itu menggambarkan hubungan kita Kristus dengan jemaatnya. Kali demikian juga hendaklah bukan minta dilayani tapi melayani. Edi, engkau jadi suami melayani kebutuhan Tata. Tata, engkau jadi istri melayani kebutuhan suami. Saja Anda jadi pelaku ya. Saya punya roti. Praktek dong. Iya, silakan ngambil. Tisunya bisa ditaruh dulu. Nah, silakan dibuka aja. Selama pacaran pernah suap-suapan? Pernah. Pernah. Oh, pernah ya. Nah, sekarang saat kau jadi suami istri, ini saat pertama ya sebagai suami istri. Silakan Edi berikan suapan yang manis. Ini gitu reneng artin reneng kesaneno ya. Mundur sedikit.
Nah, terus berlutut. Nah, terus rotinya diangkat tangan dua. Terus manggilnya Tata gimana? Sayang. Sayang, ini roti untuk kamu. Oke, ya silakan berdiri. Gimana Ta? Seneng enggak? Seneng. Bisa suruh gitu lagi ya. Sekarang ganti kamu. Tangan kanan pegang roti, tangan kiri pegang suami, lehernya dipeluk. Ngomong dulu. Beb, saya biasanya manggilnya bos, Pak. Bos, ini roti buat kamu. Kita ingin bahagia, dalam hidup ingin bahagia. Buat orang yang mencintai bahagia, sudah pasti bahagia. Jangan bikin pasanganmu sakit hati. Kuncinya jangan membuat menderita pasanganmu. Udah itu aja. Jangan bikin sakit hati. Jangan mengkhianati pernikahan. Jadi bertanggung jawab. Buat pasangan bahagia. Iya, silakan berhadapan, roti ditaruh dulu. Iya, silakan Tata pegang pundak suami. Iya. Ini pria yang akan hidup bersama dengan engkau. Satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur. Mulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Terimalah dia sebagaimana adanya. Lihat dari sisi yang baik. Sukailah dia. Demikian juga silakan Edi pegang pinggang. Ini wanita yang akan menemani kau hidup. Mulai hari ini terimalah dan sayangilah. Silakan Edi berikan kasih sayang, cium kening pipi kiri kanannya. Tata ini langsung mapaking batoenya cium. Sekarang ganti Tata yang cium suami. Iya, silakan. Iya, gitu. Iya. Iya. Kalau hal seperti ini kalau dilakukan nggak akan nyakiti, nggak akan gegeran ya buat yang bahagia. Ya, dari gereja akan memberikan akte. Bisa ditaruh dulu. Anda berdua ingin memberikan buah sulung? Silakan di sini. Silakan bersama-sama. Dengan hati yang penuh rasa syukur, dengan iman, biarlah ini merupakan benih sulungmu yang kau tabur, dan percayalah Tuhan memberkati benih berdua dan Tuhan berkati ya. Silakan mempelai datang pada orang tua. Edi di hadapan Bapak. Silakan Edi ucapkan terima kasih sama Bapak dan Ibu. Berdiri aja dulu atau mau langsung sungkem? Ya, silakan langsung sungkem. Ya, silakan. Silakan Edi ucapkan terima kasih sama Bapak. Terima kasih Pak, selama ini udah dibesarkan dan sekarang mau berkeluarga sendiri. Bapak mau ngasih nasihat, silakan Pak, kasih nasihat tuh anak. Iya, silakan Edi, ya peluk Pak, Bapak dipeluk Bapak ya.
hadapan Ibu. Ucapkan terima kasih beliau yang mengandung 9 bulan, membesarkan dengan penuh kasih sayang. Cinta itu Sudah nikah berapa tahun? murah hati, Silakan. rela Sudah berapa tahun? menderita. 15 tahun ya sudah bersama-sama, masih ada sisa Ajarilah bangun lebih indah, penting bangun lebih indah, sehingga menjadi sebuah kisah yang menyenangkan. Rumah tangga itu anugerah yang dipertanggungjawab di hadapan Tuhan. Pak, ucapkan terima kasih sama istri. No? Terima kasih istriku yang selama ini telah mendampingi kami. Dan saat ini menikahkan anak kami yang ketiga. Karena Tuhan memberkahi. Iya. Ibu juga. Ya, terima kasih ya Mas. Ya selama ini. Silakan Pak, dicium istri. Bangun dengan indah akan mendatangkan nanti. Silakan duduk. Di hadapan Bapak kandung. Ya, di hadapan Bapak. Silakan ucapkan terima kasih sama Bapak. Papa, terima kasih sampai saat hari ini Papa masih menuntun, membimbing Tata, dan mohon izinnya untuk hari ini mohon doa restu agar Tuhan memberkati rumah tangga kami. Bapak mau ngasih nasihat? Terima kasih. Anakku Ari Arta Triatum yang aku kasih. Aku cintai dengan setulus ikhlas Bapak sebagai orang tua. Dengan doa tulus kami untuk kamu ya nak. Kamu bisa berkeluarga dengan baik. Sampai seperti firman yang ada dalam hari ini. Sampai kekal menjemput salah satu dari kalian. Dan harapan kami sebagai orang tua, engkau bisa jadi contoh yang terbaik untuk anak-anakmu kelak. Kiranya hanya Papa yang akan melakukan yang kurang. Tapi dengan ini kami mamamu juga telah merestui kamu berdua. Biar Tuhan memberkati kalian berdua. Silakan Tata peluk Bapak ya. Bapak peluk. Ya, silakan Bapak peluk anak. Cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Kepada mempelai berdua Catur Edi Aprianto dengan Arya Arta Tri Hutami, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan. Karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya.
Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Catur Edi Aprianto dengan Arya Arta Tri Hutami. Kembali kami bersatu hati kami serahkan bahtera rumah tangga yang mereka bangun hari ini dalam kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan terus memimpin kehidupan rumah tangga mereka hari demi hari yang mereka lalui dalam penyertaan-Mu Tuhan. Berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil. Dan Tuhan juga berikan keturunan ilahi, anak-anak yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Tuhan berkati juga kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Segala pengorbanannya tidak akan menjadi sia-sia. Tuhan berkati pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan dari anak-anaknya bahkan sampai keturunannya. Tuhan berkati juga segala apa yang dikerjakan Tuhan. Berkati kesehatannya. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir, biarlah berkat yang sama turun atas kami. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua. Biarlah semuanya penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.